Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinantia Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini masih lanjutan ngebahas tentang Redford. Karena video gue yang kemarin ini, kalau kalian lihat di kolom komentarnya tuh muncul ada yang pro, ada yang kontra. Kan semakin menarik ya. Dan di sini kalau kalian lihat ini ada atas nama Meng Xin ya, pokoknya di sini dia pakai bahasa Inggris. Pokoknya berterima kasih udah ngejelasin Redford, tapi kan di situ ada beberapa pertanyaan gue ya di dalam video, tapi dia bilang itu nggak realistis gitu ya. Dia juga bilang di sini kalau Redford ini adalah exchange yang sudah terregistrasi di MSB dan sudah compliant dan legal, fully in line with Indonesia ya. Bilangnya sih legal dan fully in Indonesia. All the laws of the company have never had any problems. Katanya nggak pernah bermasalah dengan hukum nih si perusahaannya, nggak pernah ada masalah ya. Jadi kalau ada pertanyaan kata dia langsung kontak secara pribadi. Thank you. Ya kenapa secara pribadi? Ya udah balas aja dong komennya di sini biar masyarakat juga tahu. Toh juga biar semua bisa baca, bisa langsung lihat dan langsung menilai. Kenapa mesti harus private message? Ya gue biasanya juga iseng ya, biasanya ngeliat nih YouTube-nya apa ya dengan profilnya ya, terus ternyata ngeliat about-nya baru join kemarin gitu ya, 11 Juli 2022. Jadi baru bikin akun untuk komen. Nah, karena di video gue kemarin itu banyak yang komen, Kak ya, seperti si Meng Xin ini yang bilang kalau Redford ini sudah terdaftar di MSB ya. Jadi udah legal Kak, nggak mungkin nggak aman gitu ya. Terus yang jadi pertanyaan gue adalah, apakah Redford di dalam aplikasi ini adalah PT Redford Global Investment? Karena sering gue bilang di dalam komentar, nama perusahaan atas nama Redford itu banyak. Jadi kan si yang punya Redford ini nggak ngasih tahu jelas ya. Dikelirin aja di sini kalau memang Redford yang ini tuh asli benar, dan harusnya juga di Google gampang dicari gitu. Tapi kalau sulit dicari kan jadi orang bertanya-tanya dong, ini di negara mana, di dunia mana nih Redford gitu kan. Dan ada komen lagi dari Menteri WhatsApp ya. Jadi dia juga bilang baru sadar ternyata Redford Investment Ltd adalah Redford yang berbeda. Terima kasih Kak, ditunggu video selanjutnya untuk membahas Redford. Nah sekarang kita coba bahas dulu ya. Katanya sudah punya registrasi atau terdaftar ya di MSB. Sekarang kita udah ada di website finecen.gov. Ini adalah website resmi dari pemerintah United States. Di sini Financial Crimes Enforcement Network, alias di sini kayak direktorat atau pelaksana jaringan keuangan ya, terkait kejahatan ya, kejahatan jaringan keuangan ya, lebih tepatnya kayak gitu. Dan ada MSB Registrant Search di sini. Terus kalian tinggal dapetin nama ataupun nomor ya, kebalik nih, nomor ataupun nama ya aplikasinya, exchangernya. Nah kita balik ke aplikasi Redford nih ya, websitenya ya, gue sering suka ya kita sebut aplikasi atau website sama aja in this case gitu ya. Di sini bilangnya ya sudah Biro Penegak Kejahatan Keuangan AS ya. Maksudnya di sini adalah Financial Crimes Enforcement Network. Di sini sudah terdaftar ya dengan nomor ini. Nah, sekarang kita coba cek aja. Kita masukin nomornya di sini. Kita paste dan search. Kita cari. Dan kalau kalian lihat di sini, ini ada ya. Namanya adalah Redford Global Investment Ltd. Jalannya, alamatnya, city, kotanya, stage, ada zipnya, ada MSB Activities. Ini kayak KBLI kalau kalian ngurus-ngurus OSS. Jadi kayaknya ini semacam kegiatan usahanya, bidang usahanya ya. Jadi per nomor ini bisa beda-beda. Terus juga ada stage of MBC activities di beberapa negara ini. Dan receive date-nya di 13/6/2022. Jadi masih sangat baru. Nah, pertanyaannya di sini, apakah
perusahaan Redford Global Investment ini yang punya aplikasi Redford ini? Itu pertanyaannya. Nah, kita coba cek ya versi PDF-nya. Nah, ini versi PDF-nya. Nah, kita cek di bawah ya. Registration type, initial registration. Legal name-nya Redford Global Investment Ltd. Ya, dengan tadi ya MSB activities-nya, terus stage of MSB activities-nya di beberapa negara ini dan segala macamnya. Tapi pertanyaannya di sini, apakah Redford Global Investment Ltd ini adalah Redford yang trading ini? Itu satu. Karena ketika kalian lihat di sini ya, di sini cuman dicantumkan Redford Global Limited. Kenapa hilang kata investmentnya? Padahal jelas di sini nama legalnya ada investment. Kenapa menghilang gitu? Karena kalau menurut gue pribadi ya, sebuah kesatuan nama itu gak boleh dihilangkan. Seperti gue kemarin contoh ya, ada perusahaan mungkin namanya PT Aneka Minuman. Nama brandnya adalah House, oke. Dijelasin dong, Redford Global Investment Ltd dalam kurung Redford, itu nama brandnya boleh. Tapi kalau dijelasin cuma segini doang, nanti orang pasti nanya-nanya ini perusahaan Redford yang mana gitu ya. Karena yang sering gue bilang perusahaan atas nama Redford ini banyak. Nah, sekarang kita coba cari aja perusahaan ini ya di Google ya. Harusnya ketemu lah ya, maksudnya Google itu kan secara umum harusnya ketemu ya. Sekarang serba digital, informasi, keterbukaan informasi harusnya itu ditemukan gitu ya. Sekarang kita coba cek aja atas nama perusahaan Redford Global Investment ini di Google. Kalau kalian lihat di sini, ini munculnya Redford Global ya. Sama seperti di website tradingnya, Redford Global. Oke, nangkep, sama nih ya. Di LinkedIn ya, kita klik, yang muncul Redford Global ini adalah beda perusahaan. Beda perusahaan, logonya pun beda. Kalian bisa compare dong, logo yang ini sama logo Redford yang trading. Ada lagi di sini, company background Redford Group. Nih ya, kita coba cek di sini. Nah, ini di dalam websitenya Redford Group ya. Pertanyaannya, nih mereka udah jelas ini, company background. Ada beberapa perusahaan atas nama Redford. Makanya gue bilang, perusahaan atas nama Redford itu banyak. Ini makanya ada namanya Redford Group. Tapi kalau kalian lihat di sini Redford Asset, Redford ini, Redford Global Investment gak ada di sini. Jadi nih Redford yang trading ini tuh di mana dia? Bahkan kalau kalian ngelihat ke image dari Google nih ada, tapi ini dari Times News Wire ya, berita. Ini juga dari Facebook. Udah gitu aja. Cuma ada 2 company yang besar ini yang di awal baru nih muncul aplikasi trading, tapi bukan dari website resminya. Menariknya lagi di sini ada dari bizapedia.com ya. Ada nih Redford Global Investment Ltd. Wah, cocok ya sama registration MBC-nya ya. Redford Global Investment ya, cocok nih namanya nih. Dan kalau kalian lihat di sini ya, cocok nih namanya. Wah, ini bener nih perusahaan yang saya cari gitu kan. Colorado Corporation di 7 Juni 2022, status as a good standing and it is a file number, ada file numbernya. Nah, register company. Nah, diregistrasi oleh si Ming Seng Feng. Lokasinya di sini. Oke. Dan kalau kalian lihat bener nih ya. Ini yang kita cari ya. Perusahaan Redford ini, tapi cuma gini aja. Nggak ada penjelasan lainnya. Gitu. Jadi
Nah, ini makanya ada yang nanya, is Redford Global Investment the same as Redford Exchange? Ada yang nanya nih dari Surabaya. Kalau menurut gue ini sama nih. Ya, berdasarkan MSB registrasinya ini di sini Colorado. Oke, kita cek Colorado, benar. Oke. Terus ada agennya di sini yang daftarin ya, corporation, tapi nggak dijelasin ini perusahaan apa sih? Ya, perusahaan trading kah, exchanger kah, atau apa, cuma menjelaskan alamatnya doang. Dan menariknya lagi, kalau kita coba klik nih ya, company contact-nya, di sini ada agennya namanya Ming Seng Feng. Kita klik, ternyata dia ini sudah mendaftarkan beberapa perusahaan juga nih. Rata-rata perusahaan blockchain. Ada BLM Blockchain Teknologi Ltd, ini juga ada gitu ya. Ada Redford tadi ya, ada ini, ada SR Redford ya. Dan alamatnya beda-beda ya. Alamatnya beda-beda. Tapi dia mendaftarkan banyak. Tapi nggak dijelaskan secara gamblang ini Redford ini apa. Dan dia daftarin ada beberapa perusahaan lainnya nih di sini. Dan kalau kalian ingin daftarin di sini gampang. Kalian tinggal klik tanda plus ini gitu ya. Kalian masuk ya. Terus kalian bikinlah ya ini ya, ada tulisan add my company di sini. Tinggal kalian masuk. Jadi ini cuma pendaftaran untuk memberitahu perusahaannya. Ya. Jadi semua orang bisa bikin. Gue pun bisa bikin perusahaan jaya terus, maju mundur atau apa gitu lah ya. Bisa, semua orang bisa, tinggal daftar aja ke sini. Jadi belum bisa meyakinkan lah ya. Ya, tadi gue bilang perusahaan atas nama Redford itu banyak. Jadi ini Redford Global Investment atau Redford Global. Atau yang mana gitu. Coba dijelaskan supaya orang nggak salah kaprah. Nah, ada lagi yang komen dari Ahmad Project ya. Founded in 2017 and ada headquartered in America. Redford is a cryptocurrency exchange with rich derivative products ya, segala macam ya. 2017. Oke. Kalau gue cek di CoinMarketCap ya atas nama Redford, ini sama sekali nggak ada loh. Harusnya kan kalau namanya exchanger atau broker ya, jual beli mata uang digital ya, koin digital, harusnya seenggaknya ada nih. Katanya kan 2017, masa belum muncul juga di sini gitu kan? Aneh. Kalau Panda nih ya, Panda ada banyak nih, kalian lihat. Tapi kalau kalian lihat nih logo-logonya beda nih ya. Nah ini nih Panda Global nih. Kita klik, dia ada nih di CoinCap Market. Tapi nggak keterek gitu ya. Volume datanya ya. Ini. Bahkan ada websitenya, ada chatnya gitu ya. Exchange, about-nya dari 2019 gitu ya. Tapi nggak ada tracknya gini. Jadi kalian mau percaya gimana gitu kan? Nggak ada. Sedangkan kalau yang lain kan pasti ada. Contoh Indodax ada. Nih kita buka contoh ya. Gue bukan fanatik Indodax banget, kagak. Jadi kalau kalian ngejelekin Indodax, sering error, sering nggak bisa diakses, sering nyangkut, itu benar gitu ya. Jadi gue bukan mendewakan, ini compare aja. Jadi di sini kalau ini kelihatan volumenya jelas nih ya. Bautnya jelas gitu. Jadi kalian nggak khawatir. Bahkan ada rate-nya juga nih. Contoh Binance. Dia tuh paling tinggi nih. Tuh 9,9. Ya, banyak nih tempat-tempat platform trading yang walaupun Binance nggak ada legalitas di Indonesia. Ya, tapi kalian tetap bisa akses. Misalkan kalian nakal pakai VPN, bisa lah. Ini dapat skornya tinggi dibandingkan dengan Indodax. Indodax kalau nggak salah tadi gue cek tuh di mana tadi ya, kita scroll dulu ke bawah. Nah, di urutan 4,9, jauh dong dari Binance 9,9. Tapi kan kembali lagi kepada diri kalian sendiri, mau trading di platform apa. Tapi kalau udah jelas tradingnya skema undang-undang orang, bukan masalah tradingnya. Ini sebenarnya trading apa MLM apa Ponzi, kok jadi malah lebih ribet
cara kita untuk ngajak orang gitu kan, itu juga sebuah indikasi aneh. Dan kalau udah nggak ada di coin market cap ini, menurut gue juga agak sedikit aneh. Nah, ini juga ada dari Lola bin Lala. Hati-hati dengan platform ini karena setelah saldo banyak kita tidak bisa mengambil uang dengan berbagai alasan dan buntut-buntutnya harus cari anggota baru ya untuk mengaktifkan account anggota baru dan harus depo. Jadi udah skemanya sedikit MLM dan juga Ponzi ya. MLM kenapa? Karena produknya di sini ada, produknya trading gitu ya. Terus kita harus ngajak-ngajak lagi anak-anak baru ya. Ponzi-nya ya duitnya diputer-puter di situ, ngasih makan yang ada di atas gitu. Nah bener nih ya, ini dari grup telegramnya Redford ya. Signal ya di 16/7/2022 WIB. Koinnya di sini ada NERD ya, belinya di waktu segini, nanti lu jual di segini gitu. Jadi kita trading nunggu sinyal. Kalau si upline bilang beli, jual di waktunya jual. Beli lagi, ikut lagi. Kalau upline-nya bilang depo 10 juta, ikut lagi. Habis itu nyebur ke jurang, ikut lagi gitu. Jadi masalahnya ini trading, maksudnya kan bebas ya. Semua orang bisa menganalisa candlestick grafiknya, naik turunnya dengan segala macam, mungkin berita ya, pengetahuan dia di bidang trading, kripto. Tapi ini enggak, ini nungguin sinyal. Ini main trading atau main nunggu-nungguan gitu. Maksudnya juga trading itu kan dalam waktu 24 jam. Kenapa hanya di waktu-waktu ini aja dikasih sinyal? Kenapa nggak setiap jam aja? Kenapa takut rugi ya? Oh enggak sih, mungkin karena memang banyak duitnya. Enggak mungkin rugi ya. Jadi aneh gitu ya. Gue main di Inodex ya, gue ngapain ngikutin sinyal gitu ya. Gue bisa main trading kapan aja, gue bisa beli kapan aja, gue bisa jual. Karena gue punya analisa. Kalau main tebak-tebakan ya mirip sama binomo ya. Bukan lain dan bukan lain ya, sama aja kayak judi gak sih? Sampai juga ada pertemuan nih ya di sini. Nah, di sini ada komentar lainnya dari Mas Melas. Di sini aku ditawarin nih Kak sama membernya, di awalnya dimodalin, jam jual belinya ditentuin dari grup. Kita cuma modal ATM doang gitu kan. Menurut kakak gimana nih? Kalau udah profit baru kita kembalikan tuh modal yang kembaliin kita. Syaratnya kalau udah jalan 2 minggu kita diwajibkan bawa 1 teman minimal. Ya suruh ngundang orang lagi. Kenapa? Karena dengan mengundang orang duitnya jadi nambah, ada yang depo gitu kan. Terus ada yang komen lagi di sini, nah itu gara-gara saya tidak mau undang orang dikeluarkan dari grup. Aduh, jahat banget. Masa cuma gara-gara nggak ngundang orang dikeluarin dari grup gitu? Padahal tadi kegiatannya amal sosial gitu ya. Kok malah teman sendiri, malah anggota sendiri dikeluarin dari grup? Padahal kan ini pengen gabung gitu loh ya. Masa langsung kayak nggak ada kesempatan gitu, keluar aja dah gitu ya. Terus apakah kita salah tidak mengundang orang? Itu kan aneh ya. Ini jadi ya MLM gitu kan, dipaksa ya. Nanti komen lagi, karena setiap lu undang orang yang paling pertama ngundang lu dapat juga komisi dari orang yang ngundang lu. Nah inilah skema MLM plus Ponzi ya, udah jelas ya. Ada lagi nih, platform Redford adalah aplikasi penipuan. Semakin besar saldo kita, semakin banyak kewajiban yang harus dipenuhi para customer untuk menambah anggota baru. Apabila kita lalai memenuhi kewajiban tersebut, akun kita akan terblokir dan ujung-ujungnya untuk membuka blokir itu diminta mencari 10 member baru dengan setoran minimal 50 USDT. Sekitar 700-800 ribu lah ya, mungkin ya, kurang lebihnya segitu. Balik lagi kita ke grup telegramnya. Di sini merayakan ulang tahun ke-5. Pertanyaannya, ulang tahun ke-5. Ulang tahun, artinya per tahun. Emang udah berapa tahun gitu kan? Padahal baru beberapa bulan gak sih? Pertanyaannya sejak kapan ya? Sejak kapan Redford ini hadir? Perasaan baru-baru kemarin munculnya review-review dari YouTuber gitu kan. Nah di sini kalau kalian lihat nih ya, selama hari acara anggota lama mengundang anggota baru untuk mengisi ulang hingga 50 USDT. Nih ya,
di grupnya. Berarti kata kakak Alif Rahman ini relevan nih, bener. Anggota baru wajib setor 50 USDT. Tapi ternyata dalam sekali pengisian ulang dan baik anggota baru maupun lama, jadi bukan cuma anggota baru, anggota lama disuruh juga. Ya. Jadi kalian tadi kalau disuruh depo, disuruh beli, disuruh jual gitu, ngikut ya. Jadi kalau ada suruh ngisi kayak gini, ngisi pasti gitu kan. Jumlah hadiah dapat diakumulasikan setiap kali anggota baru diundang. Untuk otentikasi nama asli, hadiah akan diberikan setelah isi ulang selesai dan dapat hadiah tertarik. Aturan terperinci. Ini kalian bisa baca ya. Ini udah jelas ya, bukan aplikasi trading. Hanya berkedok aplikasi trading dengan mengundang-undang orang ya. Candlesticknya dibikin, grafiknya dibikin, harga-harganya dibikin, dan di-set dengan memberikan sinyal di jam-jam tertentu aja. Hello, kalau trading, kayaknya kalau orang main trading bebas deh mau jam dimanapun, asalkan marketnya bagus, kayaknya harusnya aman. Berarti kalau kalian gak ngikutin sinyalnya mereka di jam-jam ini, kalian gak bisa trading gitu. Aneh gak sih? Nah, makin diperjelas lagi begini nih. Ya, hadiah promosi. Ya, aduh. Udah jelas lah ya, ini yang paling kaya nih. Paling kaya, paling cuan. Wow, yang bawah siap-siap menangis lah pokoknya. Ini bukan trading. Ini hanya aplikasi yang menginginkan uang kalian. Kalian depo, kalian udah siap jadi korban. So, mungkin itu aja. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Walaupun gue juga mengeluarkan beberapa pertanyaan. Mungkin buat para pemain yang fanatik, yang paham banget sama Redford gitu ya, jago banget trading, jago banget sama cryptocurrency. Gue tanya juga ya, Redford Global kok beda sama Redford Global yang gue temukan di Google, kenapa gitu. Dan perusahaan atas nama Redford tuh juga banyak. Dan kalau gue boleh saran gitu ya, mending kalian tuh trading di exchange atau tempat-tempat yang udah, ya bisa kalian cek di CoinMarketCap inilah, beberapa broker yang ada nilainya di sini ya, penilaiannya tinggal kalian pilih. Tapi kalau gue sih sebenarnya lebih kayak yang di Indonesia aja kalau gue gitu ya. Tapi kalau kalian sukanya sama Binance sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau Redford kan udah jelas nggak ada di sini ya kan, tuh nggak ada gitu, katanya exchange, katanya udah dari 2017, tapi kok dicari di CoinMarketCap aja nggak nemu ya. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan gimana juga menurut pendapat kalian boleh ditulis di kolom komentar di bawah, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.